Jika Anda berusia di atas 60 tahun, setiap suapan yang Anda makan, setiap sayuran yang Anda tambahkan ke piring Anda, menjadi lebih penting dari sebelumnya. Karena di tahap kehidupan ini, makanan yang dulu memberi Anda kekuatan kini bisa diam-diam merusak jantung Anda. Ini bukan tentang menyebarkan ketakutan. Ini adalah fakta biologis dari proses penuaan. Jika saya katakan bahwa bahkan sayuran yang selalu Anda percaya, yang Anda banggakan sebagai sehat, sebenarnya bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, irama jantung tidak teratur, dan bahkan gagal jantung. Saya tidak berbicara tentang makanan cepat saji. Saya berbicara tentang sayuran yang ada di kulkas Anda saat ini. Sayuran yang Anda makan sepanjang hidup tanpa ragu. Sebagai dokter jantung dengan pengalaman lebih dari 30 tahun merawat lansia, saya telah melihat ini terlalu sering. Lansia datang ke klinik saya dengan niat terbaik, makan salad setiap hari, menghindari gorengan, minum smoothie kaya sayuran, tapi mereka tetap masuk rumah sakit karena nyeri dada, kelelahan, atau lebih buruk lagi. Mengapa? Karena tidak semua sayuran baik untuk jantung setelah usia 60, terutama saat berinteraksi dengan obat Anda, sistem pencernaan, atau metabolisme yang berubah. Dalam video ini, saya akan memandu Anda tentang 9 sayuran yang perlahan bisa merusak jantung Anda dan sayuran apa yang sebaiknya Anda konsumsi sebagai gantinya. Ikuti saya. Makanan berikutnya bisa melindungi jantung Anda atau justru membahayakannya. Sebelum mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk menekan tombol itu dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya untuk Anda. Jika Anda menyukai video ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 agar saya tahu bagaimana membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai dengan jagung manis kalengan. Rasa manis yang diam-diam membebani jantung Anda. Mudah untuk menganggap jagung sebagai bagian aman, bahkan nostalgia, dari piring makan orang Indonesia. Bagi banyak dari kita yang berusia di atas 60, jagung manis mengingatkan pada kenangan hangat, pesta bakar-bakar di musim panas, jagung mentega di pasar malam, atau semangkuk jagung kalengan sederhana di samping bakso di meja makan. Rasanya akrab, sehat, tidak berbahaya. Tapi kenyataannya, jagung manis kalengan bisa diam-diam merusak jantung Anda dengan cara yang kebanyakan lansia tidak pernah tahu. Mari saya jelaskan mengapa. Saat Anda membuka kaleng jagung manis, Anda tidak hanya mendapatkan biji jagung. Anda juga mendapatkan tambahan garam, gula, dan bahan pengawet yang sering tersembunyi di balik label yang tampak tidak berbahaya. Jagung kalengan adalah makanan tengah-tengah. Memang sayuran, tapi sudah diolah, kehilangan sebagian serat, dan dikemas dalam air garam atau sirup. Untuk orang berusia 30 atau 40 tahun, tubuh Anda mungkin bisa menangani kelebihan natrium atau gula itu. Tapi setelah 60 tahun, tubuh Anda berubah secara diam-diam dan signifikan. Saat kita menua, ginjal kita tidak lagi menyaring natrium dengan efisien, dan pembuluh darah kita kehilangan elastisitas masa muda. Ini berarti bahkan sedikit garam, seperti yang tersembunyi dalam secangkir jagung kalengan, bisa membuat tubuh Anda menahan air, meningkatkan volume darah, dan menaikkan tekanan darah tanpa Anda sadari. Seiring waktu, tekanan diam ini menyebabkan hipertrofi, penebalan dinding jantung, arteri mengeras, dan risiko gagal jantung meningkat. Saya teringat Bapak Budi Santoso, seorang veteran berusia 81 tahun dari Yogyakarta, yang datang ke klinik saya mengeluh tentang kelelahan, pergelangan kaki bengkak, dan rasa berat di dada setelah makan malam. Tekanan darahnya tinggi meski sudah minum 2 jenis obat. Dia tidak merokok, berjalan kaki setiap hari, dan tidak menyentuh makanan cepat saji selama bertahun-tahun. Tapi saat kami meninjau catatan makanannya, jawabannya jelas. Setiap malam, dia menghabiskan 1 kaleng jagung manis sebagai bagian dari makan malamnya. Saya pikir saya sudah melakukan yang terbaik, dokter, katanya. Itu cuma jagung. Saya bahkan buang airnya. Tapi inilah yang kebanyakan orang tidak tahu, membuang airnya tidak cukup. Natrium sudah meresap ke dalam bijinya. 1 kaleng jagung manis bisa dengan mudah mengandung lebih dari 600 mg natrium, dan beberapa merek bahkan menambahkan gula yang disamarkan sebagai sirup jagung atau sari tebu pekat. Untuk jantung yang sudah menua dan berusaha mengikuti ritme harian, kebiasaan ini menambah tekanan yang tidak perlu. Setelah kami beralih ke jagung segar yang dikukus atau jagung beku tanpa tambahan garam dan mengurangi porsi budi setengahnya, tekanan darahnya mulai turun dalam 2 minggu.
Bengkak di kakinya membaik. Dia berkata, "Saya tidak tahu jagung bisa sebahaya itu. Saya pikir kalau itu tumbuh dari tanah, pasti aman." Itulah jebakannya, bukan? Kita tumbuh dengan kepercayaan pada beberapa makanan tertentu, terutama sayuran, tanpa menyadari bahwa usia mengubah segalanya. Cara kita mencerna, menyaring, dan bereaksi. Jagung manis kalengan masih bisa ada di piring Anda, tapi harus didekati dengan kontrol porsi yang sadar dan tujuan jelas. Jika tidak, apa yang dulu menjadi makanan nyaman bisa menjadi pemicu stres diam-diam bagi jantung, menahan air, dan meningkatkan risiko kardiovaskular. Jadi, lain kali Anda meraih kaleng di dapur, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini makanan yang mendukung jantung saya atau diam-diam membuatnya stres? Karena terkadang, yang tampak paling tidak berbahaya justru lolos dari perhatian dan menyebabkan kerusakan terbesar. Dan jika sesuatu yang manis dan sederhana seperti jagung bisa melakukan itu, bagaimana dengan makanan yang tidak hanya membuat jantung Anda stres, tapi benar-benar membuatnya bermasalah tanpa Anda sadari? Dari satu makanan ke makanan berikutnya, mari kita bahas itu selanjutnya. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari kita lanjut ke poin kedua, kentang goreng. Hidangan pendamping favorit yang diam-diam merusak jantung lansia. Bagi kebanyakan orang Indonesia, kentang goreng bukan sekadar makanan. Itu adalah tradisi. Mereka muncul di acara bakar-bakar, makan siang setelah kebaktian minggu, atau di samping ayam goreng di warung lokal. Warnanya kuning keemasan, renyah, menyenangkan, dan bagi banyak lansia, itu seperti indulgensi kecil yang pasti tidak terlalu berbahaya. Tapi saya harus jujur dengan Anda secara hati-hati, kentang goreng tidaklah tidak berbahaya bagi jantung Anda, terutama setelah usia 60. Bahkan, mereka bisa diam-diam menyebabkan masalah kardiovaskular. Inilah yang saya lihat setelah merawat pasien jantung selama lebih dari 3 dekade. Saat kita menua, arteri kita secara alami mulai mengeras, tekanan darah cenderung naik, dan metabolisme melambat. Makanan yang dulu memberi energi cepat kini bertahan lebih lama di sistem tubuh. Dan kentang goreng, meskipun terbuat dari kentang, sebuah sayuran, adalah salah satu makanan paling memicu peradangan jantung yang bisa Anda taruh di piring. Mengapa? Pertama, mereka digoreng dalam minyak. Seringkali minyak berkualitas rendah yang kaya lemak trans dan asam lemak omega-6. Minyak ini memicu peradangan kronis, sebuah proses tersembunyi yang merusak lapisan pembuluh darah Anda dan membuat plak lebih mudah menumpuk. Itu adalah awal dari aterosklerosis, kondisi penyempitan arteri yang menyebabkan serangan jantung, stroke, dan gagal jantung kongestif. Kedua, kandungan garam dalam kentang goreng sangat mengkhawatirkan. Satu porsi bisa mengandung 300 hingga 800 mg natrium, tergantung pada bumbunya. Dan kebanyakan dari kita tidak hanya makan satu porsi. Kita mengambil beberapa lagi dari piring orang lain, atau menghabiskan sisa di kantong. Natrium itu memaksa tubuh Anda menahan air, meningkatkan tekanan darah, dan membebani jantung. Kombinasi berbahaya untuk tubuh lansia yang sudah menghadapi fungsi ginjal yang kurang efisien dan penurunan kapasitas jantung. Saya tidak akan pernah lupa Ibu Ani Susanti, seorang pensiunan pustakawan berusia 76 tahun yang energik dari Bandung. Dia datang ke klinik saya dengan keluhan bengkak di pergelangan kaki, tekanan darah tinggi, dan sesak napas saat berjalan. Dia tidak minum alkohol, tidak merokok, dan minum obat secara teratur. Tapi saat saya dengan lembut bertanya tentang pola makannya, dia tersenyum dan berkata, "Ya, dokter, saya tidak makan banyak makanan cepat saji, hanya kentang goreng 2 kali seminggu di warung. Sudah begitu selama bertahun-tahun." Apa yang tidak disadari Ani adalah bahwa kentang goreng itu, meski porsinya kecil, adalah sumber lemak trans dan garam yang terus-menerus membuat tubuhnya dalam kondisi inflamasi dan retensi air. Jantungnya harus bekerja lebih keras untuk mendorong darah melalui pembuluh darah yang mengeras, dan ginjalnya berjuang untuk membuang kelebihan natrium. Setelah kami menghilangkan kentang goreng dari pola makannya, menggantinya dengan ubi panggang dalam minyak zaitun dan rempah, gejalanya mulai mereda dalam beberapa minggu. Pergelangan kakinya mengecil, tekanan darahnya turun 10 poin, dan pernapasannya membaik. "Saya tidak menyangka sesuatu yang kecil bisa begitu kuat," katanya. Dan dia benar.
Kebiasaan kecil yang kita ulang tanpa berpikir seringkali memiliki dampak terbesar pada kesehatan kita dalam jangka panjang. Intinya, kentang goreng bukan hanya kalori kosong. Mereka adalah bahaya kardiovaskular, terutama bagi lansia. Mereka hampir tidak memberikan nutrisi nyata sambil memberikan pukulan garam, lemak, dan inflamasi yang tidak mampu ditanggung jantung Anda yang menua secara berulang. Dan meskipun satu porsi mungkin tidak langsung mengirim Anda ke rumah sakit, kerusakan diam-diam bertumpuk selama bertahun-tahun hingga suatu hari, sesuatu yang kecil seperti berjalan ke kotak surat membuat Anda terengah-engah. Kabar baiknya, Anda tidak harus menyerah pada rasa atau kenyamanan. Sayuran panggang yang dibumbui dengan bawang putih, rosemary, atau paprika bisa memberikan kepuasan yang sama tanpa risiko kesehatan. Ini bukan tentang kekurangan. Ini tentang memilih makanan yang mencintai jantung Anda kembali. Dan jika kentang goreng renyah keemasan bisa menyebabkan kerusakan tanpa peringatan, apa yang terjadi saat panasnya bukan dari minyak, melainkan dari rempah yang membangkitkan selera Anda dan juga tekanan darah Anda? Mari kita bahas itu selanjutnya. 3. Cabai merah. Bahan pedas yang diam-diam memicu kerusakan jantung Anda. Rasa pedas menambah kegembiraan pada makanan. Bagi banyak dari kita di usia emas, sedikit panas membawa kembali kenangan akan makanan berani yang dibagikan bersama teman dan keluarga. Sambal di malam Jumat, sop buntut yang mendidih di kompor, atau saus pedas pusaka yang diturunkan dari generasi ke generasi, cabai rawit, jalapeno. Mereka terasa hidup dan membawa kehidupan ke piring kita. Tapi jika Anda berusia di atas 60, yang tidak Anda sadari adalah bahwa teman pedas ini mungkin diam-diam membuat jantung Anda stres setiap hari. Cabai merah mengandung senyawa kuat bernama capsaicin, zat yang membuat mereka terasa pedas. Dan meskipun capsaicin memiliki beberapa manfaat kesehatan, seperti meredakan nyeri ringan atau meningkatkan metabolisme, itu juga merangsang sesuatu di tubuh Anda yang disebut sistem saraf simpatik. Itu adalah sistem yang bertanggung jawab atas respons, lawan atau lari, Anda. Saat terpicu, tubuh Anda melepaskan adrenalin, detak jantung meningkat, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah naik. Pada orang sehat berusia 25 tahun, ini mungkin hanya kemerahan ringan atau denyut nadi cepat yang segera reda. Tapi pada tubuh berusia 70, 80, atau 90 tahun, perubahan ini bisa berbahaya. Saat kita menua, jantung kehilangan sebagian fleksibilitasnya. Arteri menjadi lebih kaku, dan otot jantung mungkin sudah menanggung tahun-tahun keausan, baik dari tekanan darah tinggi, penumpukan kolesterol, diabetes, atau hanya waktu itu sendiri. Lonjakan tiba-tiba dalam detak jantung atau tekanan, terutama setelah makan pedas, bisa menyebabkan palpitasi, aritmia, atau bahkan stres jantung akut pada seseorang dengan sistem kardiovaskular yang sudah terganggu. Saya teringat Bapak Agus Pratama, seorang pensiunan pegawai pos berusia 74 tahun dari Surabaya, yang datang menemui saya setelah mengalami episode pusing dan detakan di dadanya. Dia adalah pria yang bangga, bugar, berpikiran tajam, dan penuh kehidupan. Saat saya bertanya tentang pola makannya, dia tersenyum dan berkata, "Dok, saya suka makanan saya seperti saya suka motor saya, pedas dan cepat. Saya tambahkan cabai ke segalanya." Dia menambahkan cabai rawit ke telurnya, jalapeno di sandwichnya, dan menyiram hampir setiap makan malam dengan saus pedas. EKG Agus menunjukkan denyut prematur sesekali. Belum berbahaya, tapi cukup untuk melemahkan jantungnya jika dibiarkan. Kami melakukan pemantauan Holter selama 48 jam, dan hasilnya menceritakan kisahnya. Setiap kali dia makan pedas, ritme jantungnya melonjak, tekanan darahnya naik, dan pemulihan jantungnya melambat. Semangat untuk hidup dalam makanannya menyalakan api di dadanya, yang tidak seaman yang dia pikir. Kami tidak menghilangkan rasa dari Agus. Sebaliknya, kami bekerja bersama untuk mendinginkan apinya. Dia menukar saus pedasnya dengan rempah yang kaya rasa seperti paprika asap, bawang putih, rosemary, dan sedikit zest lemon. Dia mulai menggunakan kunyit dan jintan untuk kedalaman rasa alih-alih panas. Dalam sebulan, palpitasinya hilang, dan tekanan darahnya kembali ke rentang yang terkendali. "Saya tidak tahu makanan bisa mengganggu ritme jantung saya," katanya. "Saya hanya pikir saya suka pedas. Sekarang saya tahu saya harus makan dengan menghormati apa yang tubuh saya katakan." Pelajaran di sini bukan tentang menghilangkan kegembiraan dari piring Anda. Ini tentang melindungi jantung yang memungkinkan Anda menikmati hidup Anda.
Jika makanan Anda secara konsisten membuat dada Anda terasa sesak, wajah memerah, atau jantung berdetak lebih keras dari seharusnya, itu bukan rasa. Itu peringatan. Anda masih bisa menikmati makanan berani, tapi berani tidak harus berarti pedas. Saat kita menua, kita perlu membumbui dengan kebijaksanaan, bukan hanya panas. Jantung kita lebih sensitif dari sebelumnya, dan kita harus menghormati itu. Bukan karena takut, tapi karena peduli. Karena jika taburan cabai rawit bisa membuat jantung Anda waspada, apa yang terjadi saat pengobatan alami, sesuatu yang dipuji untuk kesehatan jantung, mulai mengencerkan darah Anda terlalu banyak? Mari kita bahas itu selanjutnya. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Sekarang, mari kita lanjut ke poin keempat, bawang putih mentah. Ketika obat alami berbalik melawan jantung Anda. Selama beberapa generasi, bawang putih telah dirayakan sebagai makanan penyembuh. Entah Anda ingat nenek Anda menghancurkan siung ke dalam sup ayam atau menyesap teh bawang putih hangat saat pilek. Kepercayaan pada kekuatan bawang putih sangat kuat di rumah tangga Indonesia, terutama di kalangan lansia yang menghargai pengobatan alami daripada pil. Dan dalam banyak hal, kepercayaan itu tidak salah. Bawang putih mengandung senyawa seperti alicin yang dapat membantu menurunkan kolesterol, meningkatkan sirkulasi, dan bahkan mendukung kekebalan tubuh. Tapi inilah kebenaran pahitnya. Setelah usia 60, terutama saat Anda menggunakan obat jantung, bawang putih mentah bisa diam-diam berubah dari bermanfaat menjadi berbahaya. Sebagai dokter yang telah bekerja dengan lansia selama lebih dari 30 tahun, saya telah melihat ini berulang kali. Pasien dengan niat baik mencoba mendukung jantung mereka secara alami, hanya untuk tanpa sadar membuat tubuh mereka tidak seimbang. Itulah yang terjadi dengan Ibu Siti Rahayu, seorang pensiunan perawat berusia 77 tahun dari Jakarta. Siti selalu percaya pada kekuatan makanan sebagai obat. Dia berjalan setiap pagi, menjauhi makanan olahan, dan minum aspirin dosis rendah setiap hari seperti yang diresepkan oleh dokter jantungnya. Tapi selama beberapa bulan, dia mulai mengalami pusing, terutama di pagi hari. Dan suatu hari, dia pingsan saat melipat pakaian. Saat dia datang ke klinik saya, kami melakukan serangkaian tes lengkap. Tekanan darahnya lebih rendah dari yang diharapkan, dan kadar INR-nya, tes darah yang mengukur waktu pembekuan, lebih tinggi dari normal. Singkatnya, darahnya terlalu encer. Setelah mengesampingkan perubahan obat, saya bertanya tentang suplemen dan pengobatan rumahan. Saat itulah dia berkata, "Oh, saya makan 2 siung bawang putih mentah setiap pagi. Saya sudah melakukannya selama bertahun-tahun." Ibu saya bersumpah itu menjaga jantungnya kuat. Apa yang tidak diketahui Siti, dan yang tidak disadari banyak lansia, adalah bahwa bawang putih mentah memiliki efek pengencer darah yang kuat. Ketika dikombinasikan dengan obat umum seperti aspirin, Plavix, atau warfarin, bawang putih tidak hanya menggandakan efeknya, itu bisa memperkuatnya secara berbahaya. Pada lansia, di mana fungsi hati dan ginjal melambat, dan pembuluh darah menjadi lebih rapuh, ini bisa menyebabkan pendarahan internal yang tidak disadari, tekanan darah terlalu rendah, atau bahkan stroke hemoragik. Tidak seperti obat farmasi, makanan tidak dilengkapi dengan label peringatan. Bawang putih tidak memberitahu Anda saat berinteraksi dengan obat Anda, tapi tubuh merespon sama saja. Dalam kasus Siti, pingsannya adalah cara jantungnya mengibarkan bendera merah, mengatakan ada sesuatu yang salah. Untungnya, kami menangkapnya lebih awal. Kami menyesuaikan pola makannya, memintanya berhenti makan bawang putih mentah, dan memperkenalkan kembali dalam jumlah kecil, dipanggang atau dimasak, di mana alicin menjadi lebih ringan dan tidak terlalu mengencerkan darah secara drastis. Dalam beberapa minggu, tekanan darahnya stabil, dan pusingnya hilang. Yang ingin saya pahami oleh lansia adalah ini, alami tidak selalu berarti aman. Terutama saat Anda hidup dengan kondisi jantung atau minum obat. Penuaan mengubah cara tubuh Anda memetabolisme makanan dan obat. Apa yang memberi Anda kekuatan di usia 40 bisa membahayakan Anda di usia 75. Dan bawang putih, meski kuat, perlu ditangani dengan kehati-hatian yang sama seperti Anda memperlakukan obat apapun. Ini tidak berarti meninggalkan tradisi Anda. Ini berarti menghormati realitas baru tubuh Anda dan menyesuaikan tradisi tersebut dengan bijak. Jika Anda menyukai bawang putih, pertahankan dalam hidup Anda, tapi dalam bentuk yang dimasak.
Dan selalu beritahu dokter Anda jika Anda menggunakannya secara teratur. Kesehatan setelah 60 bukan tentang mengurangi segalanya. Ini tentang memahami bagaimana segalanya bekerja bersama. Makanan Anda, obat Anda, jantung Anda. Karena jika satu siung bawang putih sederhana bisa diam-diam mendorong tubuh Anda ke dalam krisis, apa yang terjadi saat sayuran mentah yang dipuji karena kesegaran dan vitalitasnya membawa bakteri yang sistem kekebalan tubuh Anda yang menua tidak lagi bisa lawan? Itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Jangan lewatkan 5 kecambah mentah. Suara renyah yang polos bisa menghancurkan jantung lansia. Mereka terlihat segar, hidup, dan penuh vitalitas. Untaian hijau kecil yang terselip rapi di atas piring salad atau dibungkus dalam sandwich sayuran di kafe favorit Anda. Bagi lansia yang peduli kesehatan, kecambah seperti tauge, alfalfa, atau lobak tampak seperti pilihan cerdas dan baik untuk jantung. Ringan, rendah kalori, dan sering diberi label sebagai superfood. Tapi di balik kulit renyah yang polos itu ada bahaya tersembunyi, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60. Kecambah mentah bisa menimbulkan risiko serius bagi jantung Anda. Bukan karena nutrisinya, tapi karena bakteri yang sering mereka bawa. Inilah kenyataannya. Kecambah tumbuh dalam kondisi hangat dan lembab, kondisi yang sama yang mendorong pertumbuhan bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria. Bagi orang muda dengan sistem kekebalan yang kuat, mengonsumsi kecambah yang terkontaminasi mungkin hanya menyebabkan sakit perut selama 1 atau 2 hari. Tapi bagi lansia, terutama yang memiliki masalah jantung tersembunyi atau sistem kekebalan yang melemah, infeksi serupa bisa dengan cepat meningkat menjadi komplikasi serius seperti sepsis, dehidrasi, atau bahkan kondisi langka tapi mengancam jiwa yang disebut endokarditis infektif, infeksi pada lapisan dalam jantung. Saya tidak akan pernah lupa Pak Joko Widodo, seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran berusia 69 tahun dari Semarang, yang datang ke klinik saya dengan apa yang awalnya tampak seperti demam flu, kelelahan, dan kebingungan. Joko selalu bangga dengan kesehatannya. Setelah operasi bypass jantung 5 tahun sebelumnya, dia mengubah pola makannya sepenuhnya, berjalan setiap pagi, dan tidak menyentuh daging merah selama bertahun-tahun. Saya makan sehat, katanya. Kebanyakan sayuran dan salad setiap hari. Tapi ketika gejalanya dengan cepat memburuk dan detak jantungnya menjadi tidak teratur, kami melakukan tes. Diagnosisnya mengejutkannya. Endokarditis infektif akibat bakteri Listeria, yang berasal dari kecambah alfalfa mentah yang dia makan dalam sandwich seminggu sebelumnya. Infeksi itu telah masuk ke aliran darahnya dan mulai menyerang jantungnya. Joko harus menjalani terapi antibiotik intravena selama berminggu-minggu dan dirawat di rumah sakit selama hampir sebulan. Bukan serangan jantung atau arteri tersumbat. Sekepal kecambah yang dimakan dengan niat baik, hampir menghapus semua tahun perawatan jantungnya yang hati-hati. Kenyataannya, seiring kita menua, sistem kekebalan kita tidak bereaksi seperti dulu. Lapisan usus menjadi lebih permeabel, penyembuhan melambat, dan pertahanan alami kita melemah. Jika Anda pernah menjalani penggantian katup, memiliki alat pacu jantung, atau infeksi jantung sebelumnya, risikonya bahkan lebih besar. Ini adalah hal-hal yang tidak Anda lihat di label makanan, tapi sangat penting saat Anda menjalani hidup setelah 60. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Apakah ini berarti menyerah pada kecambah selamanya? Tidak harus. Tapi itu berarti memasaknya. Mengukus atau menumis kecambah secara ringan bisa membunuh bakteri berbahaya sambil tetap mempertahankan banyak rasa dan teksturnya. Jika Anda menyukai rasanya, masukkan ke dalam tumisan atau tambahkan di akhir sup atau kaldu. Dan jika Anda makan di luar atau di bar salad, tidak apa-apa untuk bertanya apakah kecambahnya dimasak atau, lebih baik lagi, minta hidangan tanpa kecambah. Kita harus melampaui gagasan bahwa segar selalu berarti aman. Karena seiring kita menua, aturannya berubah. Tubuh yang dulu bisa mengatasi keracunan makanan dalam sehari kini bisa berakhir di UGD karena satu gigitan yang terkontaminasi. Dan begitu saja, salad yang dibuat dengan niat baik menjadi bahaya diam-diam. Joko pulih sepenuhnya, tapi dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Dok, saya menghabiskan 30 tahun berlari ke gedung yang terbakar tanpa takut. Tidak pernah menyangka saya hampir kehilangan nyawa karena sandwich. Biarkan itu meresap. Ini bukan tentang ketakutan. Ini tentang kesadaran. Di tahap kehidupan ini, Anda berhak makan dengan cara yang benar-benar melindungi Anda.
Anda telah mendapatkan hak untuk keamanan, kebijaksanaan, dan makanan yang menyehatkan alih-alih berisiko. Dan jika sesuatu yang sekecil dan sehalus kecambah bisa memberikan pukulan kuat pada pertahanan jantung Anda, bagaimana dengan sayuran yang tidak secara inheren berbahaya tapi menjadi berisiko saat mereka mengganggu obat Anda tepat di depan mata Anda? Itulah yang akan kita ungkap selanjutnya. Jangan kemana-mana. 6. Ketika sayuran sehat berubah menjadi berbahaya. Bahaya tersembunyi dari interaksi makanan dan obat. Kita selalu diberitahu sepanjang hidup bahwa makan sayuran itu baik untuk kita, dan itu sebagian besar benar. Tapi setelah usia 60, saran itu datang dengan catatan kaki. Yang tidak diberitahu siapapun, terutama saat Anda mulai minum obat jantung, adalah bahwa bahkan sayuran paling sehat pun bisa mengganggu obat yang menjaga Anda tetap hidup. Ini adalah bagian dari nutrisi yang tidak tertulis di label makanan atau dijelaskan dalam iklan. Namun, ini memengaruhi jutaan lansia Indonesia setiap hari. Seiring kita menua, tubuh kita memproses makanan dan obat secara berbeda. Hati kita, yang membantu memecah obat, melambat fungsinya seiring usia. Ginjal kita tidak membuang kelebihan mineral dengan efisien. Bahkan asam lambung kita berubah, mengubah cara nutrisi dan obat diserap. Sekarang bayangkan melempar segenggam bayam, jeruk bali, atau kubis Brussels ke dalam campuran halus itu tanpa menyadari apa yang mungkin terjadi. Terdengar tidak berbahaya, bukan? Tapi untuk jantung Anda yang menua, itu bisa diam-diam menyebabkan masalah. Izinkan saya bercerita tentang Ibu Rina Kartika, seorang pensiunan guru sekolah berusia 73 tahun dari Bali. Rina memiliki jiwa yang lembut dan kemauan yang kuat. Dia merawat kebunnya, berjalan setiap hari, dan mengikuti apa yang dia yakini sebagai pola makan sehat untuk jantung. Dia mengelola fibrilasi atrium dan gagal jantung ringan dengan obat termasuk beta blocker, ACE inhibitor, dan pengencer darah dosis rendah. Semuanya terkendali, sampai tidak lagi. Dia datang ke klinik saya suatu sore mengeluh tentang pusing, lemas, dan kabut otak. Detak jantungnya lebih lambat dari yang diharapkan, dan tekanan darahnya turun ke tingkat yang hampir berbahaya. Awalnya, kami menduga obatnya perlu disesuaikan, tapi kemudian kami meninjau pola makan barunya. Jus jeruk bali setiap pagi, porsi besar brokoli dan kubis Brussels untuk makan siang dan malam. Dia membaca online bahwa ini adalah superfood pintar untuk jantung, dan memang benar untuk beberapa orang, tapi tidak untuk mereka yang menggunakan obat jantung tertentu. Inilah yang terjadi di dalam tubuh Rina. Jeruk bali mengandung senyawa yang menghambat enzim di hati yang disebut CP3A4. Enzim ini membantu memetabolisme banyak obat, termasuk beberapa untuk tekanan darah dan ritme jantung. Dengan memblokir enzim ini, jeruk bali menyebabkan obat-obatnya bertahan lebih lama di sistemnya dan menumpuk ke tingkat yang berpotensi toksik. Sementara itu, sayuran seperti brokoli, bayam, dan kubis Brussels, meski penuh vitamin, tinggi vitamin K, yang dapat mengganggu pengencer darah, membuat sulit mempertahankan tingkat pembekuan yang aman. Makanan sehat Rina secara esensial melawan resepnya di setiap kesempatan. Kami membuat beberapa perubahan sederhana tapi kritis. Dia mengurangi asupan jeruk bali menjadi sekali seminggu dan menggantinya dengan irisan jeruk. Kami menyesuaikan porsi sayuran cruciferousnya dan menyebarkannya sepanjang minggu. Dia sekarang menjaga asupan vitamin K-nya konsisten, tidak dihilangkan, hanya seimbang. Dalam beberapa minggu, gejalanya hilang, dan energinya kembali. Pelajarannya, bahkan sayuran terbaik bisa menjadi pilihan yang salah jika dicampur sembarangan dengan obat. Ini bukan tentang menghilangkan makanan sehat. Ini tentang membuatnya bekerja selaras dengan tubuh dan resep Anda. Yang tidak disadari banyak lansia adalah bahwa interaksi, bukan makanan itu sendiri, yang menyebabkan masalah. Jika Anda menggunakan obat jantung, bicarakan dengan dokter atau apoteker Anda sebelum membuat perubahan besar pada pola makan Anda. Bawa daftar makanan yang Anda makan secara teratur, terutama sayuran hijau, buah jeruk, dan teh herbal. Percakapan ini bisa membuat perbedaan antara stabilitas dan keadaan darurat medis. Anda telah bekerja keras merawat jantung Anda. Jangan biarkan interaksi makanan obat yang tersembunyi merusak kemajuan itu. Dan jika makanan dan obat Anda bisa bertentangan secara diam-diam dan berbahaya seperti itu, apa yang terjadi ketika sayuran yang Anda percayai mulai memberikan tekanan fisik pada paru-paru dan jantung Anda dari dalam keluar?
Itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Tetap bersama saya. 7. Coleplay mentah. Sayuran sehat yang diam-diam memberikan tekanan pada jantung dan paru-paru Anda. Sekilas, coleplay mentah tampak seperti lambang pola makan bersih. Murah, rendah kalori, kaya serat, dan muncul dalam berbagai hidangan. Salad coleplay di piknik musim panas, diiris tipis di atas soto, atau dicampur dalam salad superfood. Bagi banyak lansia yang berusaha makan lebih sehat, coleplay mentah tampak seperti pilihan cerdas. Tapi yang tidak disadari kebanyakan lansia adalah bahwa sayuran renyah ini bisa diam-diam membuat jantung dan paru-paru Anda kesulitan, terutama jika Anda berusia di atas 60. Saat kita menua, sistem pencernaan kita mulai melambat. Otot yang mengangkut makanan melalui usus kehilangan tonus. Lambung mengosongkan lebih lambat. Gas tidak mengalir dengan mudah. Perubahan ini awalnya sangat kecil, tapi seiring waktu, mereka bisa menjadi signifikan, terutama saat Anda makan sayuran cruciferous mentah seperti coleplay. Apa yang membuat coleplay mentah bermasalah bukan karena tidak sehat secara tradisional, melainkan karena sistem pencernaan yang menua sulit menanganinya tanpa menghasilkan gas dan tekanan kembung. Mari saya jelaskan mengapa ini penting. Coleplay mengandung banyak karbohidrat yang dapat difermentasi yang disebut FODMAP, senyawa yang difermentasi di usus dan menghasilkan gas. Pada orang muda dengan sistem pencernaan yang bekerja cepat, ini biasanya hanya ketidaknyamanan sementara. Tapi pada lansia dengan usus yang lebih lambat, gas bisa menumpuk dan menyebabkan kembung serius yang mendorong diafragma, mengurangi kapasitas paru-paru, dan memberikan tekanan fisik pada jantung. Ini bukan hanya ketidaknyamanan. Ini bisa memengaruhi pernapasan, kemampuan tidur, dan dalam beberapa kasus, kemampuan jantung untuk memompa darah secara efisien. Saya teringat Bapak Slamet Raharjo, seorang pensiunan sopir truk berusia 75 tahun dari Solo, yang datang ke kantor saya mengeluh tentang rasa sesak di dada dan kesulitan bernapas setelah makan. Dia yakin ada sesuatu yang salah dengan paru-parunya atau, lebih buruk lagi, jantungnya. Kami menjalankan semua tes standar, elektrokardiogram, röntgen dada, tes darah. Semuanya kembali normal. Tapi gejalanya tetap berlanjut. Akhirnya, kami duduk dan meninjau kebiasaan hariannya. Saat itulah dia menyebutkan kebanggaannya makan lebih baik. Khususnya kebiasaan barunya membuat piring besar salad coleplay mentah setiap sore. Saya iris tipis, campur dengan cuka dan minyak zaitun, dan makan dengan roti lapis, katanya dengan bangga. Salad itu, meski dengan niat baik, adalah penyebabnya. Kembung yang ditimbulkannya cukup signifikan sehingga menekan diafragma dan membatasi ekspansi paru-paru, menyerupai gejala kejadian kardiovaskular. Bagi seseorang seperti Slamet, yang juga memiliki disfungsi diastolik ringan, kondisi di mana jantung kesulitan rileks di antara detak, tekanan tambahan ini lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Itu berbahaya. Kami tidak meminta Slamet untuk sepenuhnya meninggalkan coleplay. Kami hanya memintanya untuk mengukus atau menumisnya dengan ringan. Memasak memecah serat keras dan mengurangi kandungan FODMAP, membuatnya jauh lebih mudah dicerna. Dalam 1 minggu, gejalanya membaik secara signifikan. Dokter, saya tidak tahu makanan bisa benar-benar menekan paru-paru saya, katanya. Sekarang saya bisa makan dan bernapas setelah makan siang. Ini adalah pengingat kuat bahwa makanan sehat harus sesuai dengan kondisi tubuh Anda saat ini. Apa yang bisa ditoleransi tubuh Anda di usia 30 mungkin terlalu berat di usia 70. Sayuran mentah masih bisa menjadi bagian dari pola makan Anda, tapi perlu diolah dengan cara yang menghormati proses pencernaan Anda yang berubah. Jangan abaikan rasa kembung atau kesulitan bernapas setelah makan. Itu adalah sinyal diam-diam dari tubuh Anda yang meminta perubahan. Dan jika semangkuk coleplay mentah bisa menciptakan tekanan fisik sebesar itu di dalam tubuh Anda, bagaimana dengan sayuran yang tampak sehat tapi dikemas dalam kaleng penuh garam yang diam-diam meningkatkan tekanan darah Anda setiap hari? Mari kita lihat lebih dekat masalah ini selanjutnya. Anda tidak akan ingin melewatkannya. 8. Sayuran kalengan. Makanan sehat yang meresap garam ke jantung Anda. Bagi banyak lansia Indonesia, sayuran kalengan telah menjadi bahan pokok yang andal selama beberapa dekade. Mereka berjejer di rak dapur dari Sabang sampai Merauke, menawarkan kenyamanan, harga terjangkau, dan bahkan nostalgia. Entah itu kacang hijau dengan ayam panggang minggu, kacang polong kalengan dalam semur, atau wortel untuk acara potluck di gereja, makanan ini tampak aman,
bergizi, sederhana. Tapi yang tidak disadari banyak lansia adalah bahwa sayuran kalengan seringkali datang dengan bahan tersembunyi yang diam-diam membuat jantung stres, natrium. Sebagai dokter spesialis kesehatan jantung untuk lansia, saya telah melihat terlalu banyak pasien yang percaya bahwa mereka makan dengan cerdas hanya karena mereka makan sayuran. Tapi ketika sayuran itu berasal dari kaleng, mereka sering direndam dalam air garam asin untuk menjaga umur simpan, tapi dengan biaya pada sistem kardiovaskular Anda. Natrium mungkin tidak terasa terlalu kuat, tapi jangan salah, itu menumpuk setelah setiap makan dan bisa menyebabkan kerusakan nyata. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Setelah usia 60, ginjal Anda tidak lagi menyaring natrium seefisien dulu. Pada saat yang sama, pembuluh darah menjadi kurang elastis dan lebih rentan mengeras. Saat Anda mengonsumsi terlalu banyak garam, tubuh Anda menahan air untuk menyeimbangkan itu. Cairan yang ditahan itu meningkatkan volume darah, membuat tekanan darah Anda naik. Dan ketika tekanan itu tetap tinggi seiring waktu, jantung Anda harus bekerja lebih keras untuk memompa melawan resistensi. Hasilnya, hipertensi, gagal jantung kongestif, dan peningkatan risiko stroke, yang semuanya bisa berkembang tanpa peringatan sampai terlambat. Satu pasien yang masih melekat di pikiran saya adalah Bapak Hasanuddin, seorang duda berusia 83 tahun yang hidup mandiri di pedesaan Jawa Tengah. Hasan bangga dengan caranya menjaga diri. Dia tidak makan di luar, tidak merokok, dan tidak pernah menyentuh makanan olahan cepat saji. Saya jaga sederhana, Dok, katanya. Saya buka kaleng kacang hijau atau wortel untuk setiap makan malam. Sudah begitu selama bertahun-tahun. Tapi tekanan darah Hasan tetap tinggi meski sudah minum 2 obat. Dia memiliki bengkak di pergelangan kaki dan sesekali sesak napas setelah menaiki tangga terasnya. Kami mencoba menyesuaikan resepnya, tapi tidak ada yang berubah. Saat itulah saya memintanya membawa beberapa label dari dapurnya. Dan disitulah jawabannya. Setiap kaleng sayuran yang dia makan mengandung lebih dari 500 mg natrium per porsi. Dan Hasan menghabiskan seluruh kaleng. Itu berarti dia tanpa sadar mengonsumsi lebih dari 1000 mg natrium hanya dari sayuran, belum menghitung apapun dari makanan lainnya. Kami membuat 2 perubahan sederhana. Hasan beralih ke versi sayuran tanpa tambahan garam dan mulai membilasnya dengan air dingin sebelum memasak untuk menghilangkan kelebihan natrium. Kami juga memperkenalkan lebih banyak sayuran segar atau beku ke dalam rotasinya. Dalam 6 minggu, tekanan darahnya turun secara nyata. Bengkak di kakinya membaik. Dan kami bahkan bisa mengurangi salah satu obatnya. Dok, katanya, saya benar-benar pikir saya sudah melakukan segalanya dengan benar. Saya tidak tahu garam bersemayam di sayuran saya. Kisah Hasan tidak jarang. Bahkan, banyak lansia berusaha sebaik mungkin, tapi mereka disesatkan oleh kemasan makanan dan kebiasaan seumur hidup. Sayuran kalengan sering dipasarkan sebagai sehat. Tapi kecuali Anda membaca label dengan cermat, Anda kemungkinan besar mengonsumsi jauh lebih banyak natrium daripada yang bisa ditangani jantung Anda. Inilah yang saya katakan kepada setiap pasien di atas 60. Jangan hanya menganggap makanan itu sehat karena itu sayuran. Lihat lebih dalam. Periksa kandungan natrium. Pilih opsi rendah natrium atau tanpa tambahan garam kapanpun memungkinkan. Dan jika ragu, bilas sayuran kalengan secara menyeluruh sebelum dimakan. Lebih baik lagi, isi freezer Anda dengan sayuran beku polos, yang seringkali tidak mengandung garam tambahan dan mempertahankan lebih banyak nutrisi. Mereka sama praktisnya dan jauh lebih ramah untuk jantung Anda. Anda telah menghabiskan hidup Anda bekerja keras, membesarkan keluarga, berkontribusi pada komunitas Anda. Anda berhak menikmati makanan tanpa mempertaruhkan jantung Anda. Perubahan kecil membuat perbedaan besar. Dan jika garam bisa tersembunyi dengan mudah dalam kaleng kacang hijau, diam-diam meningkatkan tekanan darah Anda. Apa yang terjadi saat Anda makan terlalu banyak bahkan sayuran yang tepat, membebani jantung dan ginjal Anda dengan cara yang tidak pernah Anda duga? Itulah yang akan kita ungkap selanjutnya. Tetap ikuti. 9. Berlebihan dengan sayuran sehat untuk jantung. Ketika terlalu banyak hal baik menjadi ancaman diam-diam. Kita semua tumbuh mendengarnya. Makan sayuranmu, itu baik untukmu. Dan kebijaksanaan itu masih berlaku. Tapi setelah usia 60, bahkan sayuran paling sehat bisa menjadi berbahaya jika dimakan berlebihan atau tanpa mempedulikan obat, pencernaan,
dan fungsi jantung Anda secara keseluruhan. Ini adalah sesuatu yang saya lihat berkali-kali dalam tahun-tahun saya merawat lansia. Lansia yang benar-benar ingin melakukan hal yang benar tapi tanpa sadar membebani tubuh mereka dengan terlalu banyak hal baik. Izinkan saya berbagi kisah Bapak Darmawan Susilo, seorang pensiunan guru piano berusia 79 tahun dari Surabaya. Setelah selamat dari serangan jantung ringan, Darmawan bertekad untuk mengubah kesehatannya. Dia menerapkan pola makan berbasis tanaman, mengucapkan selamat tinggal pada makanan olahan, dan mengisi piringnya hanya dengan apa yang dia yakini sebagai superfood ramah jantung, bayam, bit, dan ubi jalar setiap hari. Saat dia datang menemui saya beberapa bulan kemudian, Darmawan terlihat bangga tapi juga lelah. Dia melaporkan kram otot, kelemahan sesekali, dan pusing saat berdiri. Tekanan darahnya lebih rendah dari ideal. Kami menjalankan tes laboratorium dan segera melihat masalahnya. Kadar kaliumnya tinggi, dan fungsi ginjalnya sedikit tegang. Selain itu, INR-nya, ukuran seberapa baik darahnya membeku, berfluktuasi. Penyebabnya, pola makannya. Bit dan bayam, meski penuh antioksidan, tinggi oksalat. Senyawa ini, jika dikonsumsi dalam jumlah besar, bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan mengurangi kemampuan ginjal untuk menyaring limbah secara efektif, terutama pada lansia yang fungsi ginjalnya sudah melambat secara alami seiring usia. Bayam juga kaya vitamin K, yang jika tidak konsisten dalam pola makan bisa mengganggu keseimbangan obat pengencer darah seperti warfarin. Ubi jalar, meski merupakan sumber serat dan beta-karoten yang sangat baik, tinggi kalium, yang bisa menyebabkan masalah nyata jika Anda juga menggunakan ACE inhibitor atau diuretik penghemat kalium. Dalam kasus Darmawan, jantungnya tidak berjuang karena pilihan buruk. Itu berjuang karena terlalu banyak hal baik. Kami bekerja bersama untuk menyesuaikan porsinya, memutar sayuran hijaunya, dan memperkenalkan sayuran yang lebih ringan dan rendah kalium seperti zucchini, kacang hijau, dan wortel matang. Kami juga membangun rencana makan mingguan yang lebih seimbang yang tetap menghormati keinginannya untuk makan bersih tapi tanpa membebani tubuhnya. Hasilnya, dalam 4 minggu, kadar kaliumnya kembali normal. Energinya kembali. Tekanan darahnya stabil. Saya pikir saya sudah melakukan segalanya dengan benar, katanya. Ternyata saya hanya perlu makan lebih cerdas, bukan lebih keras. Dan itulah pesan kunci untuk semua lansia. Tubuh Anda berubah seiring usia. Apa yang menyehatkan Anda di usia 40 bisa membebani Anda di usia 75. Setelah 60, metabolisme Anda melambat. Ginjal Anda bekerja lebih keras untuk menyaring nutrisi berlebih. Dan jantung Anda membutuhkan keseimbangan, bukan ekstrim. Anda tidak perlu meninggalkan makanan sehat, tapi Anda perlu memahami berapa banyak, seberapa sering, dan bagaimana menggabungkannya di piring Anda. Sayuran tidak berbahaya, tapi konteks sangat penting. Moderasi sangat penting. Anda tidak perlu sepenuhnya menghilangkan bayam atau ubi jalar, tapi Anda perlu tahu bagaimana mereka berinteraksi dengan obat dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Jadi, jika Anda telah menjejali sayuran hijau, memanggang nampan demi nampan sayuran akar, atau minum smoothie bit setiap pagi, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu tubuh saya bekerja bersama saya atau membebani jantung dan ginjal saya? Karena bahkan kebiasaan paling sehat, ketika dilakukan secara ekstrim, bisa menjadi bumerang secara diam-diam. Dan seringkali, kerusakan itu tidak terasa sampai sudah terjadi. Sekarang kita telah menjelajahi risiko makan terlalu banyak sayuran baik untuk jantung. Anda mungkin bertanya-tanya, lalu apa yang harus saya makan? Sayuran mana yang benar-benar mendukung jantung saya yang menua secara lembut dan konsisten tanpa membebani sistem saya? Itulah yang akan kita jelajahi di bagian berikutnya. Sebaliknya, makanlah sayuran ini yang benar-benar mendukung jantung Anda setelah 60 tahun. Daripada membatasi makanan secara membabi buta, saatnya makan dengan bijak, sengaja, dan penuh kesadaran. Jangan lewatkan apa yang akan datang. 10. Sebaliknya, makanlah sayuran ini yang benar-benar mendukung jantung Anda setelah 60 tahun. Setelah beberapa dekade berdetak setia, lebih dari 2 miliar kali tanpa istirahat, jantung Anda telah mendapatkan perlakuan dengan rasa hormat dan kebijaksanaan yang mendalam. Dan sekarang, di tahap kehidupan ini, ketika tubuh Anda memproses makanan dan obat secara berbeda, jantung Anda tidak membutuhkan hal-hal ekstrim. Itu tidak membutuhkan tren sementara
atau obat ajaib. Itu membutuhkan konsistensi nutrisi yang lembut dan makanan yang mendukung kerjanya, bukan membuatnya bekerja lebih keras. Disinilah pilihan sayuran cerdas berperan. Bukan berdasarkan tren, tapi berdasarkan ilmu nyata, pengalaman klinis, dan realitas hidup lansia. Izinkan saya bercerita tentang Ibu Endang Sari, seorang pensiunan perawat berusia 83 tahun dari Medan. Endang datang menemui saya dengan perasaan lelah. Bukan sakit, bukan nyeri, hanya lelah. Tekanan darahnya meningkat perlahan. Energinya menurun. Dan dia berkata, "Dokter, saya tidak ingin menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Saya ingin mendahuluinya." Dia belum menggunakan obat utama apapun, dan kami berdua ingin mempertahankan itu selama mungkin. Jadi, kami membangun makanannya seputar sayuran yang dapat mendukung jantungnya secara lembut tanpa mengganggu pencernaan, ginjalnya, atau obat apapun yang mungkin dia perlukan di masa depan. Kami mulai dengan kacang hijau kukus dan brokoli yang dimasak ringan, 2 sayuran rendah natrium, kaya serat, dan mengandung antioksidan yang membantu mengurangi peradangan arteri, akar dari banyak masalah jantung. Memasaknya dengan ringan membuatnya lebih mudah dicerna sambil tetap mempertahankan nilai gizinya. Untuk orang di atas 60, ini sangat penting. Tujuannya bukan hanya makan makanan sehat, tapi makan makanan yang benar-benar bisa digunakan dan diproses tubuh Anda secara efisien. Selanjutnya, kami menambahkan wortel matang. Mereka tidak hanya menyenangkan dan sedikit manis, membantu mengurangi keinginan untuk camilan olahan, tapi juga kaya beta-karoten, nutrisi yang terkait dengan kesehatan pembuluh darah yang lebih baik dan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Saat dipanggang atau direbus ringan, wortel memberikan sisi yang ramah jantung yang terasa seperti rumah tanpa terasa berat. Kami memperkenalkan zucchini yang ditumis dalam minyak zaitun dengan rempah seperti rosemary dan thyme. Zucchini menghidrasi, rendah kalori, dan mudah dicerna. Ini juga rendah oksalat dan kalium, menjadikannya pilihan aman untuk lansia yang khawatir tentang kondisi ginjal lemah atau mereka yang menggunakan obat sensitif kalium. Ubi jalar juga ada di piring Endang, tapi dengan moderasi dan sengaja. Kaya serat dan antioksidan seperti vitamin A, mereka menyediakan karbohidrat kompleks yang stabil untuk menyeimbangkan gula darah selama dipanggang atau direbus, bukan digoreng atau dimaniskan. Kontrol porsi di sini adalah kunci, terutama jika Anda mengelola berat badan atau gula darah. Salah satu tambahan yang paling B.